Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Dan kali ini kita belajar family unboxing. Dengan belajar family unboxing, sekali lagi saya katakan, kita bisa belajar masalah orang lain. Supaya kita bisa mencegah masalah itu tidak terjadi dalam hidup kita. Atau kita bisa belajar tentang jalan keluarnya. Tidak selalu jalan keluar dari satu orang ini bisa cocok dengan kita. Tapi minimal kita bisa mengerti prinsipnya. Jadi kalau kita belajar dari family unboxing, maka saya berharap kita ini punya pertimbangan yang baik dan bijaksana, dewasa. Semakin kita bertambah pengetahuan, kemudian kita menjalani hidup kita sendiri. Kita punya waktu perenungan, kita punya waktu untuk menimbang yang baik dan yang buruk. Lalu kita mulai belajar melakukan keputusan yang baik. Maka kehidupan kita akan semakin berubah, semakin baik. Mari kita perhatikan, family unboxing ini kita sedang membahas tentang mertua memisahkan. Di bagian yang pertama kita belajar, ternyata ada beberapa sebab, alasan yang membuat akhirnya mertua memisahkan. Kemudian kita membahas bagian yang pertama, di segmen sebelumnya. Bagaimana mertua yang sakit hati bisa memisahkan. Karena itu, jangan sakiti mertuamu. Baik-baiklah dengan mertuamu. Karena itu, mengalahlah dengan mertuamu. Kalau itu bukan sesuatu yang prinsip, ya sudahlah, biarkan aja. Tapi kalau itu sesuatu yang prinsip, bicaralah baik-baik dengan mertuamu. Jangan dilawan. Bicaralah baik-baik. Seperti diplomasi dengan mertuamu. Kenapa? Karena itu urusannya dengan anakmu. Urusannya dengan keluargamu, rumah tanggamu. Bicara baik-baik. Mertua memisahkan. Tapi kali ini kita akan lihat suatu kasus. Beberapa kasus yang kemudian saya menyimpulkan. Warisan memisahkan. Ada dua kasus yang saya mau ceritakan. Kasus yang pertama memang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau menantunya ini menahan diri. Apa yang terjadi? Jadi ada pembicaraan suami istri bukan di rumahnya tapi di rumah mertuanya. Dan sebenarnya bukan pembicaraan yang penting lah. Tetapi ternyata terbersit di situ niat atau sebenarnya keinginan menantu. Apa itu? Pernikahan mereka, saya ceritakan ya, pernikahan mereka sudah berjalan berapa lama ya? Mungkin sekitar 7 tahun. Oh enggak, 6 tahun. Karena anak mereka masih berumur 3-4 tahun. Ya, usia pernikahan mereka 6 tahun. Dan sang mantu ini perempuan. Pak, mengapa ya Pak? Kok sebagian besar masalah mertua menantu itu kok mesti mertua perempuan dengan menantu perempuan ya Pak? Mengapa ya Pak? Kenapa kok jarang masalah menantu laki dengan mertua laki ya Pak? Ya kalau menurut saya ya. Karena pria itu acuh tak acuh tidak peduli. Pria itu egois. Ngurusi dirinya sendiri. Sehingga dia tidak terlalu perhatian sebenarnya dengan menantunya. Dia tidak terlalu perhatian. Karena tidak terlalu perhatian, jarang komunikasi, jarang membangun hubungan mertua-menantu, jadi jarang bermasalah. Lalu mengapa Pak, kok seringkali mertua wanita dengan menantu wanita yang benturan? Yang pertama adalah karena mereka wanita. Apa itu? Kasih sayang yang besar kepada, kalau mertua kepada anaknya.
Kalau istri kepada suaminya. Jadi seberapa memberikan kasih sayang. Berikutnya lagi, wanita punya kecenderungan untuk menjelaskan sesuatu dengan sejelas-jelasnya kepada siapapun sampai dia merasa puas menjelaskan. Bukan dia melihat lawan bicaranya sudah paham, tapi seberapa dia puas menjelaskannya. Nah, bayangkan kalau wanita punya kecenderungan seperti ini, kemudian menjelaskan satu sama lain. Di tengah-tengahnya bisa slip tongues. Bisa lidahnya itu slip. Salah ngomong. Dan kemudian benturan. Tetapi sebenarnya diawali dari mertua wanita yang sayang. Istri yang sayang. Tapi juga dicampuri dengan kecenderungan wanita yang tidak bisa menahan diri pada waktunya. Karena saya juga melihat tidak semua mertua wanita dan menantu wanita ini kemudian benturan. Ada banyak yang kompak. Tapi kalau dilihat permasalahan, yang memang lebih banyak mertua wanita dengan menantu wanita daripada mertua laki dengan menantu laki. Sudahlah, kita akan bahas nanti di segmen yang lain. Tapi perhatikan. Kita kembali pada kasus yang pertama. Istri ini, anak mantu ini, dalam obrolan tidak terlalu penting, bukan suatu yang urgent, mendesak, bukan. Dia suatu kali ini ngobrol ke suaminya. Membicarakan tentang harta di rumah. Tentang rumah, jadi rumahnya itu besar. Rumahnya itu ada rumah utama, ada rumah pavilion, terpisah. Halamannya luas. Dan suaminya ini 3 bersaudara. Dia yang paling tua. Dan istrinya ini mengatakan begini, wah Pak, berarti ini semua kira-kira bisa turun warisan ke kita ya Pak. Nah itu sebenarnya pembicaraan mereka berdua. Tapi tanpa sadar ternyata mertuanya lewat. Mertua perempuannya lewat. Kaget. Mantuku ini baru 6 tahun jadi mantu. Sudah bicara warisan. Memang aku mau dianggap mati supaya kamu dapat warisan. Tersinggunglah dia. Tapi dia diam. Dia diam. Kemudian sudah dia urusan yang lain. Cuma perkataan mantunya itu muncul dalam hatinya disimpan. Sekian waktu kemudian dia tanya anak laki-lakinya, apakah benar istrimu itu membicarakan soal warisan? Dan anaknya memang tidak pernah bohong sama mamahnya, omong apa adanya. Yang seharusnya, sekali lagi, kalau itu sudah menjadi perbincangan, benturan, bahkan perselisihan suami istri, jangan apa adanya diceritakan pada orang tuamu. Mengapa? Tidak porsinya. Tapi karena laki ini tidak belajar tentang hal-hal itu, tidak pernah mengalami konseling pranikah yang baik, dia cerita, ya mah betul mah. Ya dia ngomong warisan gitu. Terus mamanya tanya, memang dia ini sama kamu hitung-hitungan harta benda terus ya? Ya enggak sih, cuma ya dia berhitung begini mah. Apa yang dia dapatkan dari orang tuanya, apa yang aku dapatkan dari papa mama gitu. Lah pikirannya cuma warisan aja. Ya memang begitu mah orangnya. Dan singkat cerita, ini tidak menjadi masalah sebenarnya. Keluarga ini bergulir seperti biasanya. Sampai kemudian. Ini berjalan mungkin berapa tahun kemudian. Papa mertuanya sakit. Dan kemudian meninggal. Papa mertuanya sudah membicarakan warisan. Sudah bicara tentang surat wasiat. Jadi sebelum meninggal, dia memberi pesan pada anak-anaknya bahwa papa sudah buat surat wasiat. Nanti itu dibuka setelah mamahmu meninggal. Jadi anak-anak bertanya-tanya, ini siapa dapat apa ini? Siapa dapat apa ini?
Dan mantu ini, ya, mantu anak pertama ini ribut terus di situ. Ribut terus di situ. Dan mertuanya, waduh, nggak terima. Setiap kali pertemuan, omongan apapun selalu menggesernya ke harta, menggesernya ke warisan. Lalu berikutnya, ya nggak mau lagi mamahnya itu ketemu sama dia. Nggak mau lagi mamahnya ketemu sama anaknya. Kenapa? Karena punya mantu bicara warisan terus. Jadi ini tidak kemudian pisah suami istri, tidak. Tapi warisan itu memisahkan hubungan antara mertua dan menantu. Wah Pak, itu kan berarti bukan mertua yang memisahkan. Oh iya sih, warisan yang memisahkan. Tapi karena urusannya ini mertua dengan menantu, dengan anaknya, dan urusannya dengan warisan. Saya masukkan dalam pengelompokan ini. Mertua memisahkan. Karena mertua tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Bukankah kalau dia menjadi orang tua yang baik, sebaiknya dia bicara kepada anaknya, menetralisirnya. Kalau perlu dia ngobrol bertiga dengan anak mantunya, diskusi. Karena kan mamahnya ini tidak membuka komunikasi dengan anak mantu perempuannya. Siapa tahu anak mantu perempuannya tidak punya niat jahat seperti itu. Atau dia tidak punya pengertian yang baik sehingga bisa dinasehati. Kan begitu. Kalau ternyata ketemu bahwa anak mantunya seperti itu, bukankah dia tetap punya hak untuk mengatur warisannya? Nah itu sudah dipersiapkan oleh papa mertua, iya. Tetapi kan dia bisa bicara baik-baik. Dan bagaimanapun anaknya harus mendapatkan warisan. Masalah warisan itu mau diperlakukan seperti apa, itu urusan anaknya dengan istrinya. Yaitu urusan mantu perempuannya. Kalau dia sebagai mertua yang baik, orang tua yang baik, mengapa tidak dikumpulkan, dibicarakan? Kan begitu. Jadi kemudian ya akhirnya putus komunikasi, putus silaturahmi. Warisan memisahkan. Waduh Pak, lalu bagaimana dengan kasus yang kedua nih Pak? Warisan memisahkan ini seperti apa? Itu lebih seru lagi. Tapi kita bahas, karena waktu kita bahas di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.